Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Saputra Prenani, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kuala. Hari ini pemaparan materi aksi nyata tentang budaya positif. Jadi siang ini saya akan menyampaikan dan berbagi bersama teman-teman sekalian supaya hal-hal yang di sekolah bisa tercapai dengan maksimal dengan perubahan paradigma yang baru. Sebelum masuk ke kita materi, ini adalah salam bahagia. Salam dan bahagia, yaitu dengan tersenyum, ceria, bahagia saat kita memasuki ruangan kita, berjumpa dengan siswa, bertutur sapa. Di sini karena beraneka ragam, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi di sini cuma ada dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Jadi yang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam adalah, yang Kristen adalah salam sejahtera. Kemudian sebelum kita memasuki materi, kita menenangkan diri dulu sejenak dengan memejamkan mata sambil mendengarkan musik. Rasakan, hayati, dan dicermati apa yang ibu bapak rasakan. Baik, kita mulai ya. Coba dipejam matanya, dihayati apa yang dirasakan. Biar damaikan pikirannya. Baik, dari kita memejamkan mata itu, apa yang ibu bapak rasakan dalam suasana kita dalam kelas kita ini? Coba ini ada ini. Apa yang ibu rasakan? Yang saya rasakan ketenangan, ketentraman, dan nyaman. Baik, lagi ada yang memberikan respon dari lagu yang kita rasakan. Ini kita sebagai pembelajaran, dan kita lakukan sebagai pembelajaran di saat mulai melakukan nanti di sekolah. Terus ada lagi ibu yang ibu rasakan? Lanjut.
Sini ada pertanyaan pemantik, setuju dan tidak setuju. Jadi artinya dasarnya ini kita ini dalam budaya positif ini di sini mencerminkan tentang hukuman dan penghargaan. Jadi artinya ini perbandingan. Artinya perbandingan ini kedisiplinan yang kita berikan kepada anak. Jadi selama ini kan ada peraturan, ada kompetensi. Jadi ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu, setuju dan tidak setuju. Jadi nanti ibu mau memberikan respon supaya kita berbagi, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Artinya hukuman yang dapat mendisiplinkan murid. Nah, jadi menurut ibu berikan respon dulu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid kita? Saya setuju Pak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terkadang ada hukuman-hukuman yang tidak berupa pukulan gitu ya kan Pak, tapi itu kadang nggak efektif juga di anak-anak yang karakternya tertentu, keras misalnya gitu kan. Butuh juga kita yang nggak membahayakan, tapi kita butuh sentuhan fisik tadi, misalnya cubit gitu, kemudian jewer barangkali. Di karakter-karakter tertentu itu butuh kita yang seperti itu Pak, dan itu bisa mendisiplinkan mereka dalam belajar di dalam kelas. Kalau nggak dengan sentuhan fisik, secara fisik tadi biasanya mereka tetap melawan, bandel atau tidak mengerjakan tugas gitu Pak. Kalau hanya kita berikan teguran atau hukuman yang berupa udah kutip sampah di luar, nah biasanya itu malah sering terulang yang seperti itu. Tapi kalau sentuhan fisik tadi misalnya cubit atau jewer, itu biasanya lebih ngena ke mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan sekalian berikan tanggapannya? Tapi di sini akan dibahas ini. Ini adalah pembahasannya yang akan kita lakukan terhadap perubahan paradigma. Ada lagi? Lanjut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi yang nomor ini pertanyaan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensinya. Saya berikan tanggapan kembali. Jadi kita kupas satu-satu. Pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Coba ibu bapak berikan respon, apakah ini konsekuensinya atau hukuman? Dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, kalau menurut saya itu adalah termasuk hukuman. Itu mungkin berdampak positif juga sama mereka, karena mereka mungkin kalau kita hukum dengan membaca, mereka bosan, jadi besok nggak lagi melakukan hal yang melanggar peraturan. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Kita lanjut lagi baca. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut bapak dan ibu, apakah dengan memberikan motivasi, dengan memberikan penghargaan,
belajar anak itu makin meningkat. Artinya dalam satu kelas itu kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini nanti kita kupas ini masih intinya dulu, nanti di bawahnya baru penjabarannya. Kalau menurut Ibu lah, berikan kita sebagai saling berbagi yang Ibu kita akan lakukan nanti perubahan di sekolah ini. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ini, menurut Ibu dan Bapak ini apakah baik atau tidak? Kalau menurut saya penghargaan memang dapat kalau menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak atau siswa itu sangat benar. Kenapa? Biasanya dari siswa itu saat kita memberikan sesuatu seperti hadiah atau apa, biasanya itu anak-anak itu adrenalinnya itu terpacu jadi lebih semangat belajar kayak gitu Pak. Menurut Bapak dan Ibu ini beruntung apakah kita memberikan penghargaan? Biar terbuka semua yang ada. Menurut bagaimana kita memberikan penghargaan? Karena di sini nanti ada itu bentuk penghargaan itu bisa menaikkan ego atau juga memberikan siswa itu semakin hatinya turun. Ya, mana lagi ini yang masih muda-muda, ya kan? Memberikan tanggapannya. Kalau menurut saya seperti kita memberikan pulpen itu bisa, karena bisa digunakan kan untuk menulis juga di kelas. Seperti kayak makanan juga bisa, karena bisa dimakan saat jam istirahat. Oke itu Pak menurut saya. Terima kasih. Lanjut lagi Mbak Isan. Jadi nanti ini kita bahas intinya dan baru kita bawa semua. Ini adalah konsep inti budaya positif. Jadi artinya kita mengajar di sekolah itu menggunakan sistem yang berpositif. Bagaimana tingkah laku siswa, perbuatan siswa, kita harus memiliki nilai yang positif, cara pandang kita kepada mereka. Di sini adalah perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma positif ini adalah tentang metodologi pembelajaran yang kita lakukan, di mana pembelajaran itu yang selama ini yang kita lakukan bahwasanya berpusat kepada guru. Jadi kita harus berubah paradigma itu, kita pembelajaran itu berpusat kepada murid. Guru itu hanya sebagai fasilitator atau manajer atau pengawas atau pemantau. Inilah perubahan paradigma yang positif. Kemudian disiplin positif, artinya dengan memberikan disiplin ini siswa tidak tertekan. Jadi siswa itu tidak tertekan dengan peraturan atau tindakan yang kita lakukan kepada mereka dengan kedisiplinan yang selama ini yang kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah harus yang kita tanamkan dalam diri siswa. Karena siswa itu banyak nilai-nilai yang tersimpan selama ini tapi tidak tergali. Jadi kita hanya harus menggali
nilai kebajikan mereka, karena ini akan merubah statement masa depan mereka, akan merubah pemikiran mereka. Jadi bagaimana caranya kita merubahnya dengan peralahan dan perubahan pembelajaran yang positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini banyak kebutuhannya. Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan itu? Dengan kebutuhan apa yang kita akan berikan? Di sekolah ini apa kebutuhan siswa kita? Jadi kita harus menggali tahu apa kebutuhannya. Jadi selama ini banyak kita kebutuhan siswa itu kita hanya memberikan support mengajar aja, tetapi tidak tahu apa yang kebutuhan siswa itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ini kalau kita kaitkan dengan siswa, ada 3 tahapan motivasi. Nanti ada penjabarannya di bawah, ada tahapan 3 motivasi itu. Di sini kita akan memahami dan mengupas semuanya. Posisi kontrol. Di sini yang posisi kontrol ini adalah posisi kontrol guru. Guru itu sebagai manajer. Guru itu sebagai pemantau. Guru itu sebagai teman. Guru itu sebagai sahabat. Guru itu sebagai penghukum. Jadi posisi kita itu di situ kita harus ngapain. Kemudian keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, di saat kita memulai pembelajaran, kita akan memberikan hal-hal positif, yaitu titik beratnya kepada anak. Jadi dengan anak itu memberikan statement apa yang dilakukannya supaya hukuman ataupun tata tertib yang dilakukan kita sekolah itu terlaksana. Selama ini kan ada peraturan sekolah 1 sampai dengan itu sudah ada semua, tetapi kita harus berubah. Kita masuk itu siswa itu kita berdayakan untuk melakukan peraturan. Peraturan itu apa? Keyakinan kelas. Jadi kemudian ada segitiga resolusi. Segitiga resolusi ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan dalam siswa kita. Jadi selama ini siswa itu sedikit-sedikit kita lemparkan ke BP, sedikit-sedikit kita lemparkan ke wali kelas. Tapi kita dulu supaya ada nanti metode-metode yang kita lakukan yang saya akan paparkan tentang segitiga reduksi. Jadi intinya sekarang ini di modul ini adalah mengenai segitiga reduksi keyakinan kelas di modul 1.4 ini. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita siswa itu dia punya hak. Hak itu bisa mengikuti dan bisa tidak mengikuti. Jadi kita memberikan hak kebebasannya, merdeka. Jadi kita memiliki hak. Jadi menurut dari ibu, dari apa yang saya sampaikan ini, apakah ada yang memberikan respon yang bisa membagi saran dari si guru mengontrol ini? Ini adalah perubahan paradigma, perubahan yang kita lakukan di sekolah kita ini. Karena kenapa? Kalau saya sendiri yang melakukan perubahan itu tidak akan tercapai. Harus kita berkesinambungan, berkolaborasi supaya paradigma itu tercapai.
Mensikapi tentang teori kontrol ini, nah inilah adalah contohnya adalah ilusi mengontrol murid. Jadi artinya di atas itu adalah tangan kita ini, jari-jari kita ini mengarahkan, menggerakkan. Kemana mau kita arahkan siswa itu? Kemana yang kita arahkan tujuan dia? Bagaimana cara kita mengarahkannya? Bukan seperti kita bilang itu atau menganggap lembu itu dipukul kiri, kanan, nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita mengarahkannya? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Bagaimana caranya kita memberikan penguatan yang positif dan efektif dan bermanfaat kepada siswa kita? Jadi di sini harus kita memberikan suatu statementnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu penguatan karakter. Apakah dengan kita memarahi siswa itu, apakah meningkatkan karakter siswa? Nah, di sini nih jawabannya. Menurut Ibu, apakah kita memarahi siswa itu, apakah bisa menumbuhkan karakter siswa kita? Coba berikan tanggapan. Menurut saya dengan memarahi anak murid tadi, ada juga anak yang dimarahin tapi dia nggak tahu dimarahin gitu, seperti melawan. Jadi kalau misalnya guru itu marah, dia juga ikut marah. Terima kasih. Nah, inilah yang akan kita berubah paradigma tentang pendidikan itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita termasuk memaksa tidak kepada siswa kita. Ayo beri tanggapan kepada rekan-rekan sekalian. Iya, memaksa. Tapi kan memaksa dalam hal untuk mengembangkan dalam pelajarannya. Terima kasih. Ada lagi? Supaya kita kupas tuntas ini, supaya ada perubahan yang signifikan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa ini kalau dengan kita berbudaya positif itu tidak bagus, artinya di luar dari konteks profil pelajaran Pancasila. Jadi artinya belajar merdeka itu di luar dari konsepnya memaksa, karena siswa bisa menolak paksaan itu, ada hak mereka. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon dan teori pilihan. Kita mencoba dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut rekan-rekan semua, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah ini memaksa? Ya, berikan apa? Ibu, menurut Ibu, apakah ini memaksa? Ada? Kebuka aja, nggak usah biar apa, biar enak kita apa yang mengubahnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, memaksa. Memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu buruk dilihat dari suatu kesalahan? Selama ini apakah kita seperti itu? Selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, iya Pak. Cuman sebenarnya kalau kita misalnya ada siswa gitu ya kan, dia bermasalah, kadang-kadang ada setelah kita panggil di dalam kelas dia tidak mengerjakan
Enggak seperti dulu pernah ada anak saya, selama ini kita lihat dia itu sebagai siswa yang bandel. Nah kesannya kan dia memang buruk, semua guru memandang dia itu buruk gitu ya kan Pak. Nah tapi setelah kita panggil, kita bicara lakat mata dengan si anak, kenapa bisa seperti ini, kenapa selalu tugas tidak selesai, kenapa datang terlambat, ternyata di balik semua itu banyak yang melatar belakanginya gitu. Nah mungkin itu satu teguran juga untuk kita sebagai guru ya kan, nggak boleh langsung menjudge siswa itu nakal buruk, karena selalu ada yang melatar belakanginya dari setiap tingkah laku mereka. Inilah yang akan kita kupas pelan-pelan supaya terbuka semua. Karena kenapa? Banyak paradigma yang kita lakukan itu tanpa kita sadari berdampak pada kehidupan yang akan datang siswa itu. Kemudian di orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau saya kita di sekolah ini atau apa ini, apakah kita bisa harus sesuai dengan peraturan? Pasti kita kan diarahkan kan gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini sebagai kalau misalnya kita bisa mengontrol orang lain ini, kalau siswa sama siswa ini pasti juga berkonsep. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah nggak kita melakukan seperti ini? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada siswa kita. Kalau kita yang pernah, udah pasti pernah lah Pak, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Awalnya kita main baik ya kan sama siswa tadi, kita bujuk, kita rayu, kita nasihati, kita bimbing. Ternyata dia tetap double ya kan. Ya kita paksa lah buat ya, main gas. Gak berubah pula ya kan. Baik, terima kasih. Model berpikir menang dan kalah. Selama ini apakah kita lakukan kepada siswa, memberikan metode pembelajaran kita model menang dan kalah? Bisa kita memberikan request atau bisa kita memberikan ujian, pasti kita kebanyakan kita seperti itu. Kemudian di teori motor pilihan ini kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Artinya kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Jadi intinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak lagi berpandangan sama dengan kita. Jadi pandangan mereka kita terima, kita menerima semua apa yang ada di pandangannya, dan kita bisa mengarahkan yang lebih baik lagi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tadi Ibu Fitri menyatakan bahwasanya perilaku tadi adalah kan, tapi lambat laun Bu Fitri merasa bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Ada hal-hal yang membuat dia seperti itu. Jadi disinilah kita akan menggali, melihat, mencermati, memahami siswa kita. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita menciptakan siswa kita bisa mengontrol dirinya, memupuk dirinya, bisa menjadikan dirinya yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Kemudian ada tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa mengerjakan ini. Tidak seperti itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus, penciptaan pilihan baru. Di sini kita memberikan suatu pilihan, satu jalan yang mana kita mau memberikan kepada mereka. Kemudian model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah, artinya tidak ada yang gagal, tapi kita memberikan motivasi menang. Artinya dia harus berusaha, berjuang,
Baik dan benar itu nanti. Yang penting dia, kemauan dia, kita memberikan motivasi kepada siswa kita supaya bisa berpikir menggapai suatu tujuannya. Kemudian, apakah makna disiplin? Ini langsung kita terus ke bawah ini tentang disiplin siswa ini. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplinia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai. Jadi kita memberikan ini tanggapan dari Socrates dan Plato ya. Jadi artinya dari pelajaran tentang budaya positif ini sebagai diambil dari Plato. Kemudian, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita selama ini membuat suatu disiplin supaya kita berharap siswa kita itu mencapai tujuan yang bagus. Kemudian kita dengan disiplin itu ada juga siswa yang nggak nyaman rasanya dengan kita memberikan tindakan disiplin itu. Makanya di situ perlu ada keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Tadi ada kita urutkan. Nilai-nilai yang misalnya disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini sama semua. Mau agama yang beda, mau dia kaya, mau dia tidak kaya, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia hitam, mau putih, sama semua. Contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman berakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Inilah yang akan kita lakukan kepada siswa kita, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kemandirian, bernalar kritis, menggali supaya siswa itu bernalar kritis, kemudian kreatif. Kemudian Ibu primary yang program TNV, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, aktivitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian cinta sama 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendahan hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Inilah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada yang tadi teori perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal, terus motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya.
Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi artinya kita banyak. Kalau seandainya kita bagus, apakah kita harus mendapat penghargaan? Penghargaan itu bukan berarti mendapatkan predikat atau aplaus, bukan. Jadi menurut Bapak dan Ibu, untuk menghindari tidak nyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Menurut Bapak dan Ibu, dari tanggapan ini ada respon? Menurut saya tadi dikatakan bahwasanya semua orang pasti punya namanya motivasi. Begitu juga siswa kita dalam belajar, kemudian dalam melakukan perintah yang kita lakukan dari seorang guru, siswa punya motivasi. Jadi motivasi ini ada dua. Ada motivasi yang eksternal yang datangnya dari luar, ada dia motivasi yang internal yang datang dari diri sendiri. Motivasi eksternal ini yang pertama tadi, kenapa siswa melakukan apa yang kita perintahkan sebagai seorang guru? Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Makanya siswa, kalau kita kasih hukuman, pasti siswa itu mau melakukan apa yang kita perintahkan. Begitu juga dengan mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti kalau mendapatkan penghargaan dari kita, pasti siswa kemungkinan besar mau melakukan apa yang kita perintahkan. Namun motivasi eksternal ini yang datang dari luar sifatnya hanya sementara, begitu. Saya rasa yang jangka panjang itu adalah motivasi internal, yaitu gunanya untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana bisa kita bisa memunculkan motivasi internal ini, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada siswa budaya positif tadi, agar nanti siswa ketika melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu kegiatan itu muncul dari dalam diri sendiri, sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang baik itu tidak hanya jangka pendek, tapi sampai nanti dia tua, sampai dia nanti anak itu hal itu bisa terus dia lakukan, begitu. Jadi antara motivasi eksternal dan internal ini harus kita pahami agar tidak salah ketika kita memberikan perlakuan kepada siswa. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan Bapak yang sampaikan. Kemudian ada lagi Ibu yang bisa menambahi? Silakan. Ada? Baik, kita lanjutkan lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya, apakah selama ini kita sudah memberikan siswa itu merdeka dalam pembelajaran? Coba menurut Ibu, selama ini yang kita lakukan, apakah sudah siswa kita itu sudah merdeka tidak memberikan pembelajaran? Silakan beri tanggapan Ibu. Apakah selama ini siswa kita sudah kita berikan merdeka dia belajar? Siswanya Ya. Iya, udah pasti belum. Cuman karena kita sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka, ya kita berupaya untuk bisa mulai menjalankannya lah ya kan Pak. Misalnya ya dengan memberikan
kebebasan lah untuk mereka. Seperti dari kegiatan P5 itulah kita mulai untuk bisa memberikan kebebasan melalui bakat yang mereka tunjukkan lah ke kita. Mulai dari situ sih barangkali menurut saya gitu Pak. Baik. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini Elvin Kahn ini 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memberikan hukuman itu ada pengaruh jangka pendeknya, jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini ada juga hukuman itu, penghargaan itu bisa berdampak merusak hubungan antara yang pintar dengan yang tidak pintar. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ini banyak. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Siswa itu kita bisa menurunkan kualitas pembelajaran karena kenapa? Siswa itu bisa egonya tinggi karena dia sudah merasa, wah, saya sudah berhasil. Jadi penghargaan itu ada dengan kategori apanya? Kita memberikan A+ atau memberikan semangat. Semangat itu dengan kata-kata, kamu sangat bagus, pertahankanlah apa yang kamu lakukan. Dengan kata-kata itu ada penghargaannya. Bukan berarti kita penghargaan itu harus memberikan bingkisan atau makanan atau yang lain, bukan. Tapi dengan kata-kata dan motivasi, karena kita harus memberikan motivasi. Dan begitu juga dengan yang siswa kita yang tidak memiliki kemampuan yang baik, kita mengarahkannya, kita memberikan motivasi. Artinya kamu tidak gagal, tapi berusaha berjuang supaya bisa berhasil. Inilah bisa memberikan penghargaan seperti itu dengan kata-kata, tidak selamanya dengan suatu tindakan atau bingkisan atau yang lain. Penghargaan memacu kreativitas. Jadi praktik ini harus kita berubah pelan-pelan. Karena kenapa? Kenapa sekarang tidak ada juara 1, juara 2, juara 3? Karena kenapa? Berdampak pada psikologi anak-anak kita. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman dan konsensi. Saya bahasanya udah konsekuensi. Jadi bahasanya yang beda. Jadi antara kita harus membedakan hukuman dan konsensi. Oke. Tindakan dulu. Nah, ini ada tulisan itu, tolong dijawab. Dijawab itu jawabannya hukuman atau konsekuensi. Silakan. Langsung saja kita apa aja dijawab ya kan? Enggak, langsung saya begitu. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Ya, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau presensi? Menurut saya itu hukuman. Bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau presensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Untuk itu hukuman atau presensi? Konsekuensi. Presensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau menurut ibu ini apa nih? Hukuman atau presensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau presensi? Hukuman. Hukuman. Baik, kita akan lihat jawaban ibu. Silakan ditampilkan. Jadinya jawaban. Jadi kenapa? Hukuman itu adalah peraturan sekolah, yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya ada peraturan di sekolah itu yang dilanggar, jadi diberikan hukuman. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket bukan karena terlambat hadir ke sekolah, ini hukuman karena ini adalah tadi menjawab esensial. Ini adalah peraturan sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini suatu bicara peraturan sekolah. Menantikan kertas tugas teman yang tercatat di coret-coret konsensi. Ini adalah yang kita lakukan. Jadi ini bukan peraturan sekolah. Jadi kita harus membedakan mana peraturan sekolah, mana keyakinan kelas kita. Jadi kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Ini adalah peraturan sekolah yang dilanggar. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Tadi jawabnya nih. Hukuman. Nah, ini adalah pembelajaran pencak, jadi bukan peraturan sekolah. Jadi ada tindakan. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, ini contohnya tadi bilang cubit. Itu termasuk anak yang sakit hati untuk jangka waktu lama. Dia pasti melihat itu. Saya dicubit Bu Fitri. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pasti anak akan membenci kedisiplinan itu. Kemudian paksaan, termasuk paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk meninggikan kesalahan. Artinya perlahan anak itu akan meninggikan kesalahannya, walaupun dia tidak salah. Tapi kita sekarang mendorong supaya anak itu terbuka, artinya mengakui apa yang dilakukannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini contohnya di saat kita lapangan upacara, di saat rambut siswa itu panjang langsung dipangkas. Dipermalukan tidak? Dipermalukan. Merasa tidak dihargai ya siswa itu? Pasti dia merasa tidak dihargai. Kemudian dia pasti marah karena cobel-cobel dipangkas rambutnya. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai pilihan, menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Ini paksaan ini termasuk dia nanti ada stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah membersihkan diri, mendorong anak
menyakiti diri sendiri, kita mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita memberikan itu, siswa itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita berikan solusi yang harus kita lakukan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi supaya siswa itu terbuka. Kemudian identitas gagal hukuman dan identitas sukses, disiplin dan konsepsi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan konsepsinya. Dan kemudian restitusinya, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Bermasalah kepecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan teori dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk memperilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus kemudian restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya di sini kita memberikan statement pada siswa, yaitu konsepsinya ini apa peraturannya dan mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian apa yang kamu yakini? Kemudian murid anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan. Jadi kita bedakan yang negatif, netral, dan positif ini. Kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di bahasa tadi di sini ada negatif dan netralnya dan positifnya. Keyakinan kelas, disinilah pedoman kita ini. Mengapa keyakinan kelas tidak? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang tanggung jawab atau menggunakan masker dalam cuci tangan setiap saat? Ini adalah kegiatan membuat kelasnya. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini yang kita lakukan, berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan.
Ini kita libatkan siswa, bukan guru. Siswa yang kita berdayakan. Jadi apa yang kita lakukan pembelajaran itu kita siswa yang kita berdayakan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas, artinya menulis setelah nanti apa yang peraturan itu. Lanjut. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita dalam masuk kelas itu, apakah keyakinan kelas kita ini perlu ditambahi atau dikurangi? Nah, seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kamu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu artinya siswa kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser: penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini penguasaan, ini penguasaan apa yang dikuasakan. 5 posisi kontribusi: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Inilah kita seorang guru harus menjadi seperti ini. Yang mana kita? Apakah kita memberikan dia pelajaran yang kurang? Apakah kita pemantau? Apa dengan yang mana kita? Di sini harus kita menyikapi supaya posisi manakah yang kita akan gunakan itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut kelengkapan sabuk upacara. Ini hukumnya patuhi peraturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Sama dengan kita tadi pusat. Ini adalah hukum. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita sebagai guru ini yang kita sampaikan. Kemudian teman, tidak yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini teman, berbahasa teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberi tahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ini bahasa yang bukan rasa bersalah sesuatu. Jadi artinya kau salah, bukan, kau salah, bukan seperti itu. Berapa kali kamu terlambat, salah kan, seperti itu. Jadi kita merasa bersalah dia. Jadi dia mengingat. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer, kita ini seperti itu. Jadi kalau seandainya dia salah itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau kita memiliki keyakinan kelas, kita akan bertanya, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Contohnya disiplin. Apa disiplin itu tidak perlu kita lakukan? Pasti dia jawab perlu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Pasti dia besok berkata, besok saya ulangi seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada 3 diskusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi artinya identitas itu kita tidak harus mencolok, harus tahu semua siswa itu. Kita menormalkan biar dia kembali ke lingkungan pembelajarannya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukannya. Kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Kemudian keyakinan keras apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Inilah strategi revolusi yang kita lakukan tindakan kepada siswa supaya siswa itu tidak serta-merta dapat hukuman yang tidak apakan. Kesimpulan, filosofis pendidikan diajar dewasa. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala sesuatu kodrat yang memiliki anak. Karena setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, tidak sama. Kemudian mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik seorang manusia maupun berbagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bermain persaingan benih. Kemudian dalam masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Jadi selama ini kita harus pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Kemudian kita harus tanamkan benih-benih. Anak itu adalah benih-benih. Kemudian ada nilai guru penggerak. Artinya kita ini merdeka itu adalah guru bergerak. Kita bergerak. Artinya mandiri. Guru penggerak diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan yang akan diinginkan. Kemudian kolaborasi, kolaboratif. Kolaboratif merupakan sikap paling bergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama serta penampilan posisi komunikasi dan interpersonal. Kemudian reflektif berarti suatu kemampuan untuk menumbuhkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengetahuan sebelumnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Keempat, berpihak kepada murid. Guru yang berpihak pada muridnya berarti dapat menanamkan diri seandainya guru menjadi murid. Respek pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Kemudian inovatif, seorang guru bergerak mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tetap guna terkait sesuatu tertentu atau untuk permasalahan tertentu. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru dan adaptasi dan modifikasi. Jadi kita dituntut dengan memberikan suatu inovatif kita masing-masing. Kita kembangkan diri kita masing-masing. Kemudian peran guru penggerak, bergerak komunitas praktik. Guru bergerak harus memberikan dampak pada guru-guru yang lain. Artinya saya sampaikan kepada ini kita berbagi supaya kita bisa melakukan perubahan. Kemudian menjadi pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Jadi inilah tujuan saya memberikan pemaparan kepada Bapak Ibu ini supaya kita bisa berbagi tentang bagaimana perubahan dan paradigma dalam pembelajaran yang baru ini. Kemudian visi guru penggerak ini di sini saya memberikan visinya kemandirian membangun murid yang mampu berpikir kritis, kreatif dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi kemudian kolaborasi menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar murid, guru dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kebinekaan, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, keprihatin pada murid, mempertahankan murid sebagai pusat pembelajaran dan memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Kemudian pengembangan diri, mendorong guru dan murid untuk terus belajar dan meningkatkan potensinya. Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Menurut Kiai Dewantara, guru adalah pamong, artinya guru itu menjaga, memberi teladan,
membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan kodrat dan alam dan zaman. Kemudian ada refleksi adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus mengenai fakta disiplin dan motivasi. Ini saya berikan kepada teman-teman dari pemaparan yang saya berikan tadi supaya bisa ada perubahan di sekolah kita ini. Dua pertanyaan ini saya berikan kepada kawan-kawan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi paparan yang saya berikan kepada teman-teman. Silakan yang bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang pertama, penghargaan memiliki dampak negatif. Jadi jangan selalu memberikan penghargaan, tapi penghargaan juga ada dampak negatifnya. Jadi harus ketika ingin memberikan penghargaan dipertimbangkan. Kemudian mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selama ini yang saya lakukan ataupun yang saya terapkan kepada siswa, kebanyakan motivasinya ataupun tindakan disiplinnya itu hanya dalam bentuk motivasi yang eksternal yang berasal dari luar. Untuk kedepannya bisa nanti dikembangkan agar kedisiplinan ataupun memunculkan motivasi siswa itu bukan yang dari eksternal tapi yang dari dalam diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Lanjut. Kemudian yang kedua, Bu Fitri, itu mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi berbagi ilmu ini tentang budaya positif. Saya jawab yang pertama dulu ya kan Pak. Boleh. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pertama tadi yang kayak Pak KI sampaikan ya, tapi yang kedua kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu selama ini saya karena mungkin nggak mengikuti CGP barangkali ya kan, jadi kita nggak tahu seberapa penting sih keyakinan kelas. Selama ini hanya sekedar saya buat gitu karena masuk dalam penilaian waktu lomba 17-an kan, jadi wajib. Nah sekarang udah lebih tahu, jadi tahulah kita itu juga fungsinya guru itu sebagai apa di situ nanti gitu kan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan tentunya kita lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan kepada anak, nggak harus kita asal ngasih tindakan barangkali ke anak ya. Jadi perasaannya itu jadi lebih tahu kita untuk mengatur diri kita lah gitu. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain memberikan tanggapannya. Kemudian terima kasih semua kepada kawan-kawan. Karena kenapa? Ini yang saya akan lakukan dalam perubahan di sekolah kita. Tanpa dukungan kamu dan teman-teman itu tidak akan terlaksana. Bagaimana kita berkolaborasi supaya perubahan yang signifikan di sekolah kita ini. Jadi kita memberikan, saya berbagi kepada teman-teman semua supaya bisa membantu saya bisa mensukseskan apa tujuan yang saya inginkan, yaitu keinginan saya dengan visi saya supaya siswa itu kita memberikan pengajaran kepada siswa yang baik tercapai dan visi sekolah kita juga tercapai. Jadi berkesinambungan. Kalau saya sendiri
melakukannya tidak akan berjalan itu. Tapi dengan dukungan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pasti tercapai. Terima kasih semua atas partisipasi, dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Karena kenapa? Karena metode dan pembelajaran yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini tentang budaya positif, inilah modul 1 ini yang terakhir, penutupan. Aksi nyatanya kita melakukan di sekolah. Jadi pelan-pelan kita melakukannya, dan terima kasih juga dukungan dari Pak RI, Bu Fitri, Bu SW, Bu Dedis, terus Bu adiknya, yang lainnya. Karena terima kasih banyak semuanya, dan terima kasih juga kepada kepala sekolah memberikan semangat kepada saya, karena tanpa dukungan kepala sekolah acara ini tidak akan bisa berhasil. Tanpa dukungan dari pihak-pihak rekan juga tidak akan berhasil. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.